Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berjanji untuk menambah nikmat yang kita syukuri itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmatku itu, maka akan aku tambah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kalian mengkufuri nikmatku itu, inna azabi lasyadid, maka azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini seolah-olah menggambarkan bahwa bertambahnya nikmat kita itu akan seiring dengan seberapa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hal itu tidak menjadi sebuah ukuran. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Maka ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami buka segala sesuatu pintu kenikmatan atas mereka sampai idza farihu bima utu, sampai mereka bersenang-senang, mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka. Tapi kemudian akhadnahum baghtah, sekonyong-konyong kami azab mereka, fa idza hum mublisun, maka kemudian mereka menjadi orang yang berputus asa. Surat Al-An'am ayat 44. Makanya Rasulullah SAW juga bersabda, idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama hiya istidraj. Kata Rasulullah, ketika kamu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan dunia kepada hamba itu padahal dia ahli maksiat, ya, maka sesungguhnya itu hanyalah istidraj. Jadi kalau dalam bahasa kita adalah dielu-elu dia, ya. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi tidak menjadi sebuah ukuran. Ketika ada orang yang kemudian nikmatnya bertambah, itu berarti syukurnya luar biasa. Belum tentu juga. Bisa jadi dia istidraj, atau mungkin bisa jadi memang dia karena syukur Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tetap kita yakini bahwa ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat itu. Dan Allah juga berfirman, wa may yashkur fa inna ma yashkur nafsih. Maka barang siapa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sejatinya dia adalah mensyukuri dirinya sendiri. Karena sejatinya kita akan merasakan kebahagiaan itu adalah seiring dengan seberapa kita mensyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian janji Allah yang kedua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadab seseorang hamba ketika hamba itu mau istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadab mereka selama mereka beristighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Maha Pengampun. Maka ketika hamba itu berbuat salah, selama dia beristighfar minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni semuanya. Maka ketika Allah ampuni, maka berarti tidak ada azab baginya. Kemudian yang ketiga adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan selalu ingat hambanya selama hamba itu juga ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah mengkufuri nikmat aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengabulkan doa kamu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan doa kamu. Surat Ghafir ayat 60. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW memberikan sebuah gambaran bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama 2 hal. Satu, tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak memutuskan silaturahim. Dan doa kita itu dimungkinkan ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah
akan segera dikabulkan apa yang kita minta, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah akan diakhirkan nanti diberikan Allah di yaumil qiyamah. Kemudian yang ketiga adalah akan dialihkan ya, dari kemaksiatan atau mungkin dari kejelekan, keburukan-keburukan yang akan menimpa kita dari yang setimpal itu. Oleh karena itu kita yakin sebagai orang mukmin bahwa insya Allah doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 kemungkinan itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.